wabarakatuh. Saya Desiana, mahasiswa PGSD S1 semester 7. Saya dari UB PJJ Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD. Untuk tujuan praktikum hari ini adalah mengidentifikasi adanya simbiosis di lingkungan sekitar. Simbiosis yang akan diidentifikasi pada praktikum hari ini ada 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis pertama adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk di mana satu pihak itu diuntungkan dan satu pihak lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Langsung aja kita masuki contoh yang pertama adalah ini. Ini adalah tanaman paku-pakuan tanduk rusa dengan pohon mangga. Di antara dua makhluk ini yang diuntungkan adalah paku-pakuan, karena paku-pakuan ini menumpang hidup pada pohon mangga. Tetapi pohon mangga tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena dia tetap bisa tumbuh. Untuk contoh yang kedua, pohon mangga dengan tanaman rumput yang merambat seperti ini. Ini sama tanaman rumput-rumputan ini diuntungkan karena dia menumpang hidup pada pohon mangga. Tapi sekali lagi pohon mangga juga tidak dirugikan karena dia tetap tumbuh. Untuk yang ketiga adalah ini paku-pakuan yang juga menempel hidup pada pohon mangga juga. Ini sama, dia diuntungkan, pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Untuk yang keempat adalah ini adalah tanaman sejenis pohon beringin, tapi bukan beringin sejenis beringin. Ini sama, dia menempel hidup pada pohon mangga. Ini juga diuntungkan, tapi pohon mangganya tidak dirugikan. Untuk yang kelima adalah ini adalah sejenis ulat-ulat yang nempel di pohon mangga. Nah, ini untuk berteduh seperti ini, tapi pohon mangga juga tidak dirugikan karena dia tidak mengambil apapun dari pohon mangga, hanya untuk yang keenam adalah ini ada tanaman pohon naga yang menumpang hidup pada pohon randu. Jadi ini yang diuntungkan adalah tanaman pohon naga karena dia bisa tumbuh, hidup, bahkan berbuah, tapi tidak mengganggu pertumbuhan dari pohon randu karena dia masih bisa tumbuh, bertunas, jadi tidak dirugikan sama sekali. Nah, itu adalah simbiosis, contoh-contoh simbiosis komensalisme. Untuk yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Untuk contoh simbiosis parasitisme yang pertama ini adalah antara ulat dengan tanaman ubi jalar. Jadi ulat ini memakan daun dari ubi jalar, jadi dia mendapatkan keuntungan. Sedangkan ubi jalar dia dirugikan karena dia daunnya dihabiskan oleh si ulat ini. Ya, nah ini. Untuk contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah ini tanaman daun jati dengan ulat. Ini ulat makan daun. Jadi di sini pihak yang diuntungkan adalah si ulat pemakan daun, karena di sini tanaman jati daunnya dimakan habis seperti ini. Jadi pohon jatinya itu dirugikan. Ini adalah simbiosis parasitisme, yaitu antara ulat dengan jambu biji. Jadi ulat ini memakan jambu bijinya. Nah ini, sehingga jambu biji ini akan rusak dan busuk. Jadi jambu bijinya mengalami kerugian. Untuk simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Di sini ada dua hubungan di mana satu pihak diuntungkan, satu pihak lainnya juga diuntungkan. Yang pertama adalah ayam yang memakan rumput-rumput. Jadi di sini ayam diuntungkan karena mendapat makanan, tapi rumput itu juga tidak dimakan habis. Jadi dia masih untung dari kotoran ayam. Nanti kotoran ayam itu akan menjadi pupuk bagi rumput itu untuk tumbuh kembali. Jadi keduanya saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yang kedua adalah hubungan antara semut dengan bunga. Selain semut yang mendapatkan makanan dari bunga ini, nanti bunga ini juga akan mendapatkan keuntungan karena semut membantu mentransfer serbuk sari pada tanaman ini. Jadi nanti akan membantu penyerbukannya untuk tumbuh lagi. Nah, di sini ada kambing dengan rumput. Jadi kambing-kambing ini akan memakan rumput, mendapatkan makanan jadi untung, kemudian rumput pun juga akan untung karena dia tidak dimakan habis sampai akar, melainkan masih ada tersisa dan nanti akan mendapat kotoran dari kambing. Jadi dia sebagai pupuk. Berikutnya adalah contoh simbiosis mutualisme, yaitu antara belalang atau kupu-kupu kecil ini dengan bunga. Ya. Jadi
mengambil sari-sari dari bunga, kemudian bunga akan membantu penyerbukannya. Simbiosis mutualisme yang berikutnya adalah kelinci dengan tumbuh-tumbuhan berupa rumput. Jadi kelinci akan memakan tumbuh-tumbuhannya, dia untung. Kemudian rumput pun juga akan untung karena mendapatkan kotorannya untuk pupuk dia tumbuh subur. Kesimpulan pada praktikum simbiosis ini adalah pada lingkungan sekitar tempat tinggal ditemukan adanya hubungan simbiosis yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pada simbiosis parasitisme ditemukan hubungan yang pertama ulat dengan daun tanaman ubi jalar, kemudian ulat dengan tanaman daun jati, dan ulat buah dengan jambu biji. Kemudian pada simbiosis mutualisme ada hubungan antara kambing dengan rumput, kemudian ayam dengan rumput, kelinci dengan rumput, semut dengan bunga, dan kupu-kupu dengan bunga. Pada simbiosis komensalisme ditemukan adanya hubungan antara pohon mangga dengan tanaman paku-pakuan tanduk rusa, pohon mangga dengan rumput merambat, pohon mangga dengan tanaman paku-pakuan, kemudian pohon mangga dengan tanaman beringin-beringinan, dan tanaman mangga dengan ulat. Yang terakhir adanya hubungan antara pohon randu dengan tanaman buah naga. Dari ketiga simbiosis itu, pada simbiosis parasitisme ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Kemudian pada simbiosis komensalisme, satu pihak diuntungkan, satu pihak tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada simbiosis mutualisme, kedua pihak saling menguntungkan tanpa merugikan satu sama lain. Terima kasih.